Franciscus Gabriel. Gabriel Tam. Inkitson. Justianus Anthony. Marcus Uli. Retro Adrian. Ada semua ya? Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dalam belajar, supaya Anda bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan ini. Jadi kita berdoa, silakan maju ke depan dan pimpin teman-teman berdoa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi itu artinya hari ini dalam pelajaran kita akan lebih banyak bercerita tentang Pancasila. Untuk mengingatkan kembali kalian tentang apa itu Pancasila, kita menyanyi dulu satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila, supaya nanti setelah kita menyanyi lagu ini, kalian bisa memahami tentang Pancasila itu. Ya, jadi silakan berdiri. Di sana berbicara tentang Pancasila yang adalah dasar negara Republik Indonesia ini. Jadi pertanyaan bagi kita, menurut pribadi kalian, apakah penerapan Pancasila itu dalam kehidupan kita ini sejak dahulu kala sampai sekarang? Menurut kalian apakah itu masih sama sejak sekarang? Penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari. Gimana aja? Menurut kamu penerapannya bagaimana? Jadi benar, Pancasila itu dalam penerapannya dalam kehidupan kita sejak ketika Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia sampai sekarang penerapannya tetap sama, karena memang pada dasarnya nilai-nilai Pancasila itu adalah bersifat tetap dan tidak berubah. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang Orde Lama, Orde Baru atau Reformasi? Jangan pernah mendengar. Jadi pernah ya mendengar tentang itu ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi di dalam pelajaran kita hari ini
hal yang harus kita capai adalah di mana setelah kita belajar dari pelajaran kita hari ini, peserta didik itu dituntut untuk mampu memahami, mampu menganalisa, dan mampu menunjukkan contoh-contoh dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa, serta menghubungkannya dengan kehidupan kita yang ada saat ini. Kalau kita berbicara tentang penerapan Pancasila, kan di sana ada 3 era yang terjadi. Ada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dan masing-masing penerapannya itu berbeda-beda. Penerapan Pancasila itu sebagai dasar negara kita di sana berbeda-beda. Itulah yang menjadi tujuan utama pelajaran kita ini. Di mana nanti setelah kita belajar ini, kalian sebagai peserta ini wajib mampu memahami hal itu. Bukan saja mampu memahami, tetapi mampu menganalisis serta mampu menunjukkan contohnya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, dua dari pelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan daripada itu kita menjelaskan perkembangan dan dinamika penerapan Pancasila pada berbagai periode-periode sejarah yang terjadi di dalam bangsa kita. Maka ada waktunya Bapak meminta kalian untuk mengamati video materi yang berkaitan dengan dinamika pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Kita akan berdiskusi dan menyepakati bentuk penerapan Pancasila dalam kehidupan kita di masa ini. Mulai daripada itu kita akan menyampaikan hasil diskusi tersebut secara kelompok ke depan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi langkah-langkah yang akan kita tempuh hari ini adalah di mana nanti pada bahagian lain Bapak akan menyampaikan materi melalui slide, melalui PowerPoint di depan. Pada saat Bapak menyampaikan materi, kalian boleh mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan. Setelah penyampaian materi nanti Bapak akan meminta kalian untuk bekerja secara individu, mengisi lembaran kerja yang akan Bapak bagikan, di mana nanti kalian akan Bapak minta untuk menulis 5 hal penting yang akan dapatkan dari penyampaian materi kita nanti. Itu. Selain daripada itu, kita akan menayangkan video melalui layar di depan, dan kalian akan mengamati video tersebut dalam bentuk kelompok, dan kalian akan berdiskusi. Setelah hasil diskusi kalian dapati, kita akan presentasikan hasil kerja kalian ke depan secara berkelompok. Dan karena ada waktunya, Bapak meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kalian. Gitu ya? Siap untuk belajar ya? Supaya kalian tidak tegang dalam pelajaran kita hari ini, supaya kalian tidak tegang dan merasa bosan, silakan berdiri. Bapak mau memberikan sebuah permainan. Permainan ini saja untuk kita dalam penyampaian materi. Permainan ini bertujuan untuk mengarahkan kalian ataupun kita semua supaya lebih fokus dalam pelajaran. Ketika Bapak pegang kepala, atau begini, ketika Bapak sebut bakpao, maka kita semua akan pegang kepala, ya. Bakpao, kalau Bapak pegang pundak, bakmi. Selanjutnya tangan ke bawah baru bakso. Lalu gini, bakpao, bakmi, bakso. Terus gitu ya. Bakpao, bakmi, bakso. Bakpao, bakmi, bakso. Jadi sudah ingat ya? Ulangi. Bakpao, bakmi, bakso. Bakmi. Itu sudah salah ya. Bakso. Bakpao.
Nah, harus diingat baik, fokus supaya kamu tidak salah. Ulangi sekali lagi ya. Bakpao, bakmi, bakso. Bakpao, bakso, bakmi. Ya, ya. Silakan dulu semua. Perhatikan ke depan. Saya ya. Baik. Dan hari ini kita berbicara tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau kita berbicara tentang dinamika, kata dinamika itu sendiri adalah perubahan, perkembangan atau pergerakan yang terjadi secara terus-menerus mengikuti kondisi masyarakat, zaman atau kebutuhan bangsa. Itu yang disebut dengan dinamika. Lalu kalau kita berbicara tentang dasar negara itu adalah landasan atau fondasi utama yang menjadi sumber hukum pedoman dalam penyelenggaraan negara itu sendiri. Itu dinamakan dengan dasar negara. Lalu pandangan hidup adalah nilai, prinsip, dan keyakinan yang dijadikan pedoman seseorang atau suatu bangsa. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, itu artinya adalah perubahan yang terjadi di dalam negara kita ini tatkala nilai-nilai dari Pancasila itu dijadikan sebagai fondasi utama ataupun prinsip hidup bangsa Indonesia. Itu arti dari materi kita, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara bangsa. Nah, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Disebut sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila ini menjadi pedoman kehidupan kita di dalam bernegara. Perwujudan Pancasila itu mengalami dinamika dari masa ke masa. Mengalami dinamika berarti mengalami perubahan. Kalau kita melihat seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal pertemuan kita, di dalam kehidupan kita bernegara di Indonesia ini sudah terjadi 3 era. Yang pertama di awal kemerdekaan jadi era Orde Lama, lalu era Orde Baru dan reformasi. Dan masing-masing zaman ini memiliki dinamika yang berbeda-beda dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik
Indonesia. Artinya mulai tanggal 18 Agustus 1945 tersebut, Pancasila itu berfungsi sebagai dasar, sebagai sumber dari segala hukum yang ada di dalam negara kita. Sumber hukum artinya segala hukum-hukum yang dibentuk di dalam negara kita ini sumbernya dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi. Betul. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Artinya segala undang-undang disusun di dalam negara kita ini, garuda nilai-nilai dari Pancasila inilah yang menjadi dasarnya, sehingga ketika penyusunan perundang-undangan dapat memuaskan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman penyelenggaraan pemerintahan artinya berjalannya segala sesuatu di dalam pemerintahan itu semuanya berpedoman pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Lain daripada itu, fungsi dari Pancasila adalah sebagai landasan hubungan antara negara dengan warga-warganya, atau lebih yang kita kenal hubungan sebagai dasar hubungan antara para pemimpin kita dengan kita sebagai masyarakat Indonesia. Selain daripada itu, Pancasila juga berfungsi sebagai arah pembangunan nasional. Arah pembangunan nasional, sehingga pembangunan di dalam negara kita ini tidak hanya terjadi di satu pihak saja, tetapi terjadi secara nasional. Biar keadilan sosial itu terwujud. Nah, ini artinya bahwa Pancasila ini wajib menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat ya, ingat Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ingat ya. Artinya mulai tanggal 18 Agustus tersebut, Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala hukum. Apalagi yang kedua, sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Bisa dibaca. Yang ketiga apa itu? Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, sebagai dasar hubungan negara dengan warga-warganya. Yang kelima, berfungsi sebagai arah pembangunan nasional. Betul, ingat ya. Lalu yang berikut, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman bersikap, berbuat, dan mengambil keputusan. Nah, fungsi Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah menjadi pedoman dalam bersikap, pedoman dalam berbuat, pedoman dalam mengambil keputusan. Ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber nilai moral dan etika, sehingga tatkala kita menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan memiliki moral yang baik. Karena nilai-nilai Pancasila itu mengandung segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa kita untuk membentuk kita sebagai pribadi yang
berfungsi sebagai penuntun arah kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Ini semua memberikan sebuah arti kepada kita bahwa Pancasila itu memandu cara hidup kita, bangsa Indonesia, dalam keberagaman. Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang memiliki banyak sekali suku-sukunya yang sebenarnya berpotensi meningkatkan ketidakadilan ataupun meningkatkan permusuhan-permusuhan dan permasalahan-permasalahan yang besar. Oleh karena banyak sekali perbedaan kita di bangsa Indonesia ini. Tetapi oleh karena kita semua berdasar menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, maka persatuan itu bisa diwujudkan di dalam negara kita ini. Nah, lalu mungkin kita berpikir, kenapa Pancasila itu begitu penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia? Apa sebenarnya yang terjadi pada Pancasila sehingga Pancasila itu begitu penting dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ini yang penting ingat baik. Nilai-nilai Pancasila ada yang dinamakan dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah nilai yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah sama sekali. Yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua apa itu? Kemanusiaan. Ketiga, nah, ini adalah nilai dasar yang menjadi fondasi utama bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Ini yang membuat Pancasila itu menjadi begitu penting di dalam pembangunan yang terjadi di dalam bangsa kita. Berdirinya bangsa kita ini didasarkan pada nilai-nilai dasar ini. Dan ini tidak bisa berubah. Ini menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Lalu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar dalam bentuk undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan daerah, program pembangunan. Nilai instrumental bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, nilai instrumental ini artinya adalah penjabaran dari nilai dasar tadi. Pembentukan undang-undang di dalam negara kita ini didasarkan pada nilai-nilai dasar dari Pancasila. Harus didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya yang tadi kita baca dari awal. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus berjalan berdasarkan nilai-nilai dasar dari Pancasila tadi. Peraturan-peraturan daerah ini artinya peraturan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan mungkin sampai ke tingkat desa kita. Semuanya harus berlandaskan pada nilai dasar dari Pancasila. Program-program pembangunan semuanya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, semuanya ini bersifat dinamis, dapat saja disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada lagi nilai-nilai Pancasila yang bersifat praktis. Nilai praktis adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk nilai Pancasila yang keluar dalam tingkah laku kehidupan kita setiap hari. Bersikap toleran. Toleran itu apa? Menghormati dan menghargai agama lain. Itu. Ini adalah nilai-nilai praktis dari Pancasila. Toleran itu adalah di mana menghargai agama lain ketika beribadah. Kalau saja kalian melihat beberapa waktu lalu ada video
di dalam berita-berita yang sangat viral sekarang, di mana ada suatu kelompok yang mengatasnamakan agama lain, mengusir agama lain ketika sedang beribadah. Bukan saja mengusir mereka beribadah, tetapi juga memukul dan menyiksa mereka. Ini adalah sikap intoleran, tidak toleran lagi. Itu namanya intoleran. Sebagai bangsa Indonesia yang taat kepada hukum dan taat kepada Pancasila, kita harus mampu bersikap toleran, menghargai agama-agama lain dalam peribadatannya. Nah, pada dasarnya negara kita ini mengakui berapa agama? Berapa? Nah, yang pertama Islam, ada Protestan, ada Katolik, apa lagi? Hindu, terus apa lagi? Konghucu, itu ya. Jadi nilai praktis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gotong royong, musyawarah, disiplin, berlaku adil, menghargai perbedaan. Ini semua adalah nilai-nilai yang terlihat di dalam perilaku masyarakat yang taat akan Pancasila. Kalau kamu sudah mendapati dirimu tidak pernah menghargai perbedaan, itu berarti kamu sudah tidak taat kepada nilai-nilai Pancasila, tidak melakukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak berlaku adil dalam segala sesuatu yang terjadi. Nah, semuanya ini adalah sikap perilaku kita sebagai masyarakat. Nah, dinamika perwujudan Pancasila. Perwujudan Pancasila mengalami perkembangan sesuai kondisi bangsa pada setiap era pemerintahan yang kita bicarakan dari awal. Era Orde Lama itu terjadi pada awal kemerdekaan, dimulai tahun berapa itu? 1945 sampai pada tahun 1966. Kalau kalian melihat dan mendengar tentang Orde Lama, di sana pemimpinnya siapa itu? Presiden kita pada masa Orde Lama? Soekarno ya. Soekarno adalah pemimpin presiden kita pada waktu itu. Ada lagi era Orde Baru terjadi mulai tahun berapa? 66 sampai 98. Presiden kita kalian kenal di sana siapa? Yang baru saja mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Siapa? Soeharto. Itu adalah pemimpin kita di era Orde Baru. Lalu sekarang masa reformasi terjadi dari tahun 1998 hingga sekarang. Ini adalah di daerah pemerintahan bangsa Indonesia sampai pada saat ini. Nah, setiap masa ini memiliki ciri dan tantangan yang berbeda-beda dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di era Orde Lama, ciri-ciri perwujudan Pancasila pada masa ini adalah fokus pemerintah terjadi pada persatuan bangsa. Fokusnya pada persatuan bangsa adalah oleh karena pada masa ini adalah masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang menjadi tujuan utama bangsa kita pada waktu itu adalah membentuk suatu persatuan supaya kemerdekaan diraih dengan susah payah, tidak hancur, sehingga fokus pemerintah pada masa Orde Lama berusaha untuk membangun persatuan antara masyarakatnya sendiri. Pada masa ini fokus pemerintah untuk membentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.
Karena memang pada masa itu adalah awal-awal kemerdekaan. Pada masa ini banyak pergolakan politik dan pemberontakan yang terjadi dengan satu tujuan untuk merubah sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh para pemimpin kala itu. Ada juga terjadi kondisi perekonomian yang belum stabil. Karena memang pada era ini ada satu masa yang memiliki sistem pemerintahan belum stabil kala itu, sehingga pembangunan ekonomi pun tidak terlalu berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemerintah sendiri. Nah, pada masa ini Pancasila sering ditafsirkan berbeda-beda, sehingga penerapannya pun tidak konsisten dalam berjalannya sistem pemerintahan. Nah, pada era Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Ini adalah era yang terpanjang. Kalau kita menghitung, juga terjadi selama 32 tahun. Fokusnya pemerintah pada waktu itu adalah untuk menjaga stabilitas nasional, kemerdekaan sekali lagi, persatuan Indonesia sudah tercipta di era Orde Lama. Lalu di era Orde Baru, pemerintah waktu itu menjaga stabilitas nasional agar persatuan yang terjadi tidak hancur. Jangan sampai oleh karena kesalahan bangsa sendiri kita kembali ke masa-masa yang sulit, sehingga dijagalah stabilitas nasional kala itu. Jadi untuk menjaganya, pemerintah mengadakan pengadilan keempat, artinya pedoman penaikan dan pengamalan Pancasila agar masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan setiap hari. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti yang kita bicarakan di awal tadi, mampu melakukan dan menerapkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari. Pembangunan perekonomian dilakukan secara besar-besaran pada waktu itu. Untuk menjaga stabilitas nasional, pembangunan itu dilakukan secara besar-besaran oleh bangsa kita. Pancasila dijadikan ideologi pemersatu untuk setiap masyarakat kita. Nah, tantangan yang terjadi, kebebasan berpendapat dibatasi pada masa Orde Baru. Kebebasan berpendapat dibatasi, sehingga sampai sekarang banyak orang yang menyebut bahwa masa Orde Baru itu adalah masa otoriter. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang, ada baiknya pemerintah bersikap seperti itu supaya kita bangsa Indonesia ini mampu menjaga stabilitas, tidak seenaknya berpendapat. Seperti yang Indonesia ini. Pada waktu itu penyimpangan berupa sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan ini artinya segala itu dibatasi. Pemimpin itu harus terjadi dari sini saja, dari kaum ini dan sebagainya. Seperti itulah yang harus terjadi pada waktu itu. Nah, pada era reformasi ini dimulai pada tahun 1968 sampai sekarang. Ciri-ciri pada era demokrasi ini adalah reformasi ini adalah demokrasi lebih terbuka. Demokrasi lebih terbuka artinya di mana masyarakat Indonesia ini diberikan kebebasan untuk berpendapat, diberikan kebebasan untuk bersuara. Penegakan hukum, penegakan HAM diperkuatkan,
Pemilu berjalan lebih bebas dan jujur. Kalau kita melihat pemilu pada zaman Orde Lama sampai Orde Baru, partai itu hanya ditentukan sekian. Tetapi sekarang masyarakat dengan bebas mendirikan partai. Ini menunjukkan bahwa reformasi itu terjadi dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk bersuara dan mengubah negara itu sendiri, asalkan tetap berdiri pada nilai-nilai dasar Pancasila tadi. Nah, pada bagian ini peran masyarakat semakin besar untuk menentukan nasib bangsa itu sendiri. Nah, pada masa ini Pancasila kembali dipertegaskan untuk menjaga toleransi dan keberagaman. Nah, seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal, pada masa era reformasi ini, kebebasan itu sudah sangat terlihat. Penegasan dari nilai-nilai Pancasila ini adalah jangan sampai ketika kebebasan diberikan kepada setiap masyarakat untuk bertindak, jangan sampai toleransi tidak terjaga. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita bernegara pada saat ini, di berbagai daerah ada banyak intoleransi ini terjadi. Banyak orang yang tidak menghargai agama-agama yang lain, menganggap dia yang paling penting, ataupun ada banyak suku-suku di daerah-daerah lain yang menganggap sukunya lah yang paling penting ataupun paling berkuasa. Hal-hal seperti ini harus kita hilangkan, harus kita hindari di dalam kehidupan kita dalam bernegara, karena kita ini adalah hidup berdasarkan nilai-nilai. Tantangan penerapan Pancasila masa kini. Tantangannya adalah pengaruh globalisasi budaya. Pengaruh globalisasi budaya ini adalah masuknya budaya asing ke negara kita. Hal ini yang mempengaruhi penerapan Pancasila itu, di mana banyaknya di era saat ini kita lebih mudah mengikuti budaya asing yang masuk ke negara kita ini. Tantangan yang berikut adalah individualisme pribadi kita sendiri, menurunnya semangat kita untuk gotong royong, intoleransi dan radikalisme semakin kuat terjadi. Nah, itu yang mau kita jelaskan di awal. Ini adalah tantangan dalam penerapan Pancasila di masa kini. Selain daripada itu, penyalahgunaan teknologi, hoax, ujaran kebencian. Nah, kalau kalian punya Facebook, kalau kalian punya media-media sosial, di sana banyak sekali penyebaran hoax tentang ejekan terhadap kaum yang lain, ejekan terhadap agama-agama lain. Ini adalah tantangan dalam penerapan Pancasila di masa ini. Korupsi dan ketidakadilan sosial semuanya adalah tantangan yang terjadi. Nah, penerapan Pancasila di era modern, seharusnya inilah yang harus kita lihat di kehidupan kita. Berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi antarumat beragama harus tetap terjaga. Toleransi ini artinya menghargai agama lain, bersikap baik, menghargai ibadah orang lain. Ini yang harus terjadi. Jangan kamu pikir bahwa karena kamu tidak ibadah, kamu lihat orang-orang lain ibadah, kamu gas untuk hidup orang sedang ibadah. Ini sikap tidak toleransi. Perlu saling menghargai. Berdasarkan sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita dituntut untuk menghormati sesama, menolong tanpa membedakan kelompok atau ras. Ada banyak orang yang seperti itu, tidak mau menolong orang lain karena dia bukan saudaranya, karena dia bukan keluarganya, karena dia bukan sukunya dan sebagainya. Penerapan Pancasila di era sekarang, kita harus menghormati sesama, menolong tanpa membedakan. Berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai keberagaman budaya. Betul. Sila keempat, kerakyatan dan permusyawaratan. Mampu selalu bermusyawarah, artinya menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, tidak menganggap hanya kita yang benar. Sila kelima adalah keadilan sosial, selalu bersikap adil, tidak pilih kasih. Paham ya? Kesimpulan, Pancasila tetap relevan di setiap zaman. Kalau tadi kita melihat di era Orde Lama, Orde Baru, sampai ke era Reformasi, nilai-nilai Pancasila itu tidak pernah berubah, tetap menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Hanya saja dinamikanya terjadi, selalu berubah-ubah. Pancasila menjadi pedoman penuntun dan pelekat bangsa. Dinamika terjadi, tapi nilai dasar Pancasila tetap tidak berubah. Nilai-nilai Pancasila tadi apa? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, itu adalah nilai dasar dari Pancasila yang tidak bisa berubah. Ini adalah landasan pokok kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila perlu diamalkan oleh seluruh warga negara untuk tetap menjaga bangsa tetap utuh dan harmonis. Betul. Artinya bahwa ketika kita tetap menjaga nilai-nilai dari Pancasila tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, secara pasti keharmonisan dan keutuhan negara akan terjaga. Ya, baik. Sekarang Bapak akan membagikan gambaran kerja upaya. Kalian boleh kerjakan berdasarkan dari yang Bapak katakan di awal. Kalian akan mencatatkan beberapa hal penting yang telah kalian dapatkan dalam penyampaian materi kita tadi. Kalian tulis 5 poin. Karena Bapak minta itu 5 poin, berarti 1 poin itu kalian pikir selama 2 menit. Jadi waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan bagian ini 10 menit. Siap? Jadi silakan dicatat, tulislah 5 poin penting tentang dinamika Pancasila berdasarkan materi ini.
Kalian tulis apa yang kamu anggap penting itu. Waktu untuk mengerjakannya selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Jadi kamu tidak katakan bahwa jelaskan, maka kamu bisa menulis. Selesai ditulis. Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai, sudah dikumpulkan.
Saya siap. Sedang dikumpulkan. Saya dikumpulkan. Ya. Ya. Baik. Bapak nanti akan periksa kejadian lalu menunjukkan beberapa bagikan. Dan ini kita akan melihat video seperti tadi Bapak katakan di awal, dalam pengamatan video ini kita akan bagi kelompok. Pada saat pengamatan, kalian boleh mengamatinya secara kelompok. Lalu setelah pengamatan video tersebut, kita akan diskusi, kalian akan diskusi dalam kelompok tersebut dan menuliskan hasil diskusi kalian pada sebuah lembaran presentasi ini yang telah Bapak sediakan. Lalu masing-masing kelompok akan presentasi hasil pekerjaannya ke depan. Dan Bapak akan berikan waktu bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok yang lain. Itu ya. Jadi silakan kelompoknya dibagi sesuai dengan kelompok yang telah kalian bentuk. 3 kelompok ya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Sudah ya, siap ya?
Indonesia resmi sebagai bangsa sejak dikerahkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan jadi leluhur para pemuda Indonesia dari berbagai daerah suku dan agama untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air serta menunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sejak tahun 1942 Indonesia dikuasai oleh Jepang, yang dimana pada saat itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia II sebagai lawan Sekutu. Kemudian menjelang tahun 1944, dalam Perang Dunia II Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan perang di Asia Pasifik, dan di waktu yang sama pula bangsa Indonesia juga terus melakukan perlawanan terhadap Jepang, sehingga posisi Jepang di ujung Asia Tenggara semakin terdesak. Oleh karenanya, untuk meredam perlawanan dari bangsa Indonesia, maka Jepang membentuk berbagai organisasi dan menggait tokoh nasional. Bahkan Jepang juga memberi janji kemerdekaan yang dikenal dengan janji Koiso, agar bangsa Indonesia bersedia membantu dan mendukung Jepang dari berbagai aspek dalam melawan Sekutu. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia akan janji itu, maka tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya BTU-PKI, singkatan dari Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini baru terbentuk tanggal 29 April 1945 dan anggotanya mulai resmi dilantik tanggal 28 Mei 1945. Keesokan hari dari pelantikan itu, yaitu tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama BTU-PKI yang membahas tentang landasan negara dan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang ini berakhir sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BTU-PKI diisi oleh beberapa tokoh yang mengemukakan gagasannya tentang konsep negara. Sesuai kesepakatan, tokoh yang berpidato pertama ialah Muhammad Yamin. Secara lisan, Yamin mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, Yamin juga mengusulkan dasar negara secara tertulis yang disodorkannya kepada tim penyidik. Namun, Yamin tidak memberi nama secara khusus untuk kelima usulannya tersebut, baik yang secara lisan maupun tulisan. Keesokan harinya, yaitu tanggal 30 Mei 1945, beberapa tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusmo, dan Kiai Haji Karam Muzakar mengusulkan agar dasar negara yang dipakai nantinya adalah dasar Islam, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi Muhammad Hatta juga mengusulkan agar negara yang terbentuk merupakan negara yang berdasarkan persatuan nasional, bukan berdasarkan satu agama tertentu saja. Kemudian tanggal 31 Mei 1945 yang mendapat giliran berpidato ialah Profesor Dr. Supomo. Berbeda dengan Yamin, sebelum mengemukakan gagasannya, terlebih dahulu Supomo memaparkan 3 teori sebagai berikut: 1. Teori individualistik, 2. Teori golongan, dan yang ketiga teori integralistik. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun lebih cenderung kepada negara integralistik atau negara persatuan. Sehingga Supomo mengusulkan rumusan 5 besar dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Namun setelahnya Supomo juga tidak memberi nama secara khusus untuk kelima usulannya tersebut. Kemudian pada hari terakhir sidang, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tibalah giliran Soekarno menyampaikan pidato yang disampaikannya tanpa teks. Soekarno mengusulkan adanya dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya adalah: 1. Kebangsaan,
2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya Soekarno juga mengusulkan agar kelima prinsip dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Setelah berbagai usulan tentang dasar negara ditampung, maka kemudian dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan panitia 8, yang tugasnya adalah menyusun dan mengelompokkan semua usulan secara tertulis. Panitia 8 tersebut mencermati semua usulan yang ada, sehingga diketahui bahwa ada perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang berhaluan Islam menghendaki bahwa negara Indonesia harus berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara Indonesia tidak bisa berdasarkan hukum agama tertentu saja. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang, yang kemudian dikenal dengan panitia 9, yang tugas utamanya adalah merumuskan satu formula dasar negara yang harus disepakati bersama. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang ini menghadirkan suatu naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dipopulerkan oleh Muhammad Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat 5 pasal konsep Pancasila, di mana bunyi kelima pasal tersebut sama dengan Pancasila saat ini kecuali bunyi sila pertama. Konsep Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta telah disepakati bersama sebagai konsep dasar negara dalam sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah selesai dalam menjalankan tugas. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, serta membahas kembali dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Panitia ini direncanakan akan bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun sehari sebelum sidang yang direncanakan itu, melalui siaran radio, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu dan juga menyerahkan daerah jajahannya kepada sekutu termasuk Indonesia. Dengan begitu, terbukti sudah bahwa janji manis Jepang untuk memerdekakan Indonesia hanyalah akal-akalan belaka. Sementara itu, pihak sekutu memberikan mandat kepada Inggris untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Jepang. Namun mandat itu tidak segera dilakukan oleh Inggris. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga para pemuda Indonesia mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu sidang PPKI. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia mengisi kekosongan kekuasaan itu dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun tanpa diduga, beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan, masyarakat Indonesia Timur mengajukan keberatannya kepada Muhammad Hatta. Mereka berkeberatan dengan pencantuman 7 kata pada sila pertama, bahkan mengancam akan keluar dari NKRI jika 7 kata itu tidak dihapuskan, karena menurut mereka kalimat itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang pertama PPKI. Namun 20 menit sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan dengan anggota PPKI lainnya yang juga merupakan tokoh Islam. Di antaranya adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kasman Simonimejo, dan Teuku Muhammad Hasan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas tentang penghapusan 7 kata pada sila pertama. Demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang baru saja berdiri, dengan kebesaran jiwanya, para tokoh Islam Indonesia ini merelakan dihapuskannya 7 kata sakral dalam Piagam Jakarta tersebut, yang kemudian digantikan dengan kalimat ketuhanan yang Maha
Esa yang merupakan redaksi yang diajukan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan selanjutnya diselenggarakanlah sidang pertama PPKI yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila yang sudah direvisi sebagai dasar negara. Dalam sidang ini juga diputuskan tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta memutuskan pembentukan Komite Nasional. Penetapan Pancasila tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa proses dan harus disepakati bersama oleh beberapa tokoh nasional dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai agama, serta berbagai pemikiran. Nah, jadi sekarang silakan kerjakan, silakan berdiskusi dan tulislah hasil diskusi kalian secara ini dan silakan dipresentasikan ke depan oleh seluruh pengurus. Sekarang silakan berdiskusi. Bapak beri waktu selama 10 menit untuk diskusi dan mempresentasikan ke depan. Silakan. Sudah selesai? Ada yang mencoba untuk menyampaikan hasil presentasinya? Sudah. Kelompok satu sudah, silakan. Kelompok. Silakan. Berdiri dan baca hasil presentasi. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila lahir melalui proses panjang yang mulai dari sidang BPUPKI. Pada sidang tersebut, para tokoh bangsa berusaha merumuskan asas
Kelompok 2 silakan sampaikan hasil keputusan. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Video menggambarkan bahwa UPKI diadakan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, berbagai tokoh memberikan pandangan mengenai bentuk negara yang ideal. Insinyur Soekarno memberikan rumusan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah melalui proses penyempurnaan dalam diskusi panjang, Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang mampu diterima oleh seluruh golongan. Proses lahirnya Pancasila ini menunjukkan sikap menghargai perbedaan pandangan, sebab semangat demokrasi serta upaya menyatukan seluruh elemen bangsa. 2. Makna penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman dalam mengatur negara sendiri. Banyak tantangan muncul, seperti perbedaan ideologi hingga ancaman dari pihak luar. Dalam keadaan tersebut, Pancasila memberikan arah agar bangsa tetap memegang nilai persatuan dan kemanusiaan. Pancasila menjadi penuntun moral yang membantu bangsa menghadapi masalah tanpa terpecah. Pancasila juga memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi kebutuhan bangsa. Baik, terima kasih. Ada yang menanggapi dari kelompok 2? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 sampaikan hasil keputusan. Nomor 1, jelaskan secara singkat bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara seperti yang ditampilkan dalam video. Dalam video dijelaskan bahwa setelah DPUPKI dibentuk, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara untuk Indonesia. Insinyur Soekarno memberikan usulan 5 dasar yang mencerminkan karakter, budaya, dan nilai moral bangsa Indonesia. Rumusan tersebut disempurnakan melalui Piagam Jakarta dan akhirnya ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945. Proses panjang ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang saja, melainkan hasil kerja bersama yang memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia. Nomor 2, berdasarkan video, apa makna penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi tantangan pada masa awal kemerdekaan? Pancasila memberikan pedoman bagaimana bangsa harus berperilaku dalam kehidupan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan yang penuh gejolak, Pancasila menjadi dasar kuat dalam menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan membantu masyarakat memahami bahwa Indonesia hanya bisa maju jika seluruh rakyat bersatu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia memiliki arah yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya. Baik. Nah, terima kasih untuk pekerjaan kalian. Hasil presentasi kalian adalah merupakan satu hasil yang sangat baik. Jadi benar bahwa proses lahirnya Pancasila itu sebagai dasar negara kita adalah merupakan proses kompromi terbaik yang dilakukan oleh para pemimpin kita untuk menyatukan rakyat Indonesia. Rumusan ini dipilih
kita sendiri. Jadi itu ya. Jadi mana penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila itu merupakan kompas moral bagi seluruh masyarakat agar bisa berpegang pada nilai-nilai persatuan, keadilan, kemanusiaan yang merupakan nilai dasar dari nilai Pancasila itu sendiri. Nah, jadi di dalam kehidupan kita bernegara, Pancasila ini akan tetap menjadi pedoman hidup bangsa kita, meskipun kadang dinamikanya sering berubah. Dan setiap masa yang terjadi seperti yang terjadi selama ini, Pancasila akan tetap menjadi sebagai simbol negara kita. Dan hal ini akan kita teruskan untuk kehidupan kita seterusnya sampai ke anak cucu kita. Pancasila akan menjadi simbol kehidupan bangsa kita. Nah, pada kesempatan ini Bapak berterima kasih untuk pekerjaan kalian. Apa yang telah kalian lakukan dalam diskusi kelompok kita semuanya sangat baik, sehingga proses terjadinya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang tema kita kembali dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka dari hasil pekerjaan kalian di pengamatan video tersebut, maka kita mendapatkan jawaban dari semuanya itu, bahwa betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila itu untuk kehidupan kita. Nah, sebagai pertanyaan refleksi untuk kita hari ini, apa hal yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Adakah hal-hal menarik yang kalian dapatkan tentang pelajaran kita hari ini? Jadi menurut kalian apakah Pancasila masih relevan di masa sekarang? Baik, ya. Sampai kapanpun nilai Pancasila itu tidak akan berubah dan masih tetap relevan untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita. Nah, nilai-nilai Pancasila yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita setiap hari adalah toleransi, menghargai orang lain, gotong royong, musyawarah, disiplin, berlaku adil, dan menghargai perbedaan. Hal-hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga terpelihara kehidupan bangsa Indonesia yang utuh. Gitu. Jadi, baik Bapak akan memberikan kalian PR, kalian kerjakan PR ini selama minggu ini dan kehidupan untuk kehidupan. Kita sudah berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi, tulislah penerapan Pancasila yang kamu lakukan dalam kehidupanmu 1 minggu yang akan datang. Tulislah penerapan Pancasila apa saja yang kamu lakukan dalam kehidupanmu selama 1 minggu ke depan, dan kumpulkan dalam pertemuan kita untuk minggu depan. Jadi itu ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya minta Bila silakan memimpin kita berdoa di depan. Teman-teman sudah bisa menutup pelajaran kita hari ini pada kita. Amin. Oke, jangan duduk kembali. Jadi pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk kerjasama kita semua, dan Bapak selamat siang, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya.